Orang yang berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, berikhtiar untuk terus memperbaiki diri, salah satunya gapai hidup berkah. Ikhtiarnya apa? Perbaiki aktivitas pagi, karena ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam doanya, Allahumma ya Allah barik, anugerahkanlah keberkahan li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu pagi mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, dengan nikmat yang luar biasa diberikan kepada kita, pagi ini kita sedang berkomitmen untuk terus menjaga kebaikan-kebaikan kita di pagi ini, kemudian menjaga kebaikan tersebut sampai sepanjang hari. Terus berproses demikian dan seperti itu adalah merupakan ikhtiar untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak keterangan di dalam as-sunnah, di dalam hadis yang menjelaskan komitmen seseorang ketika ingin memperbaiki diri, salah satunya dimulai perbaiki aktivitas di pagi hari, Pak. Karena salah satunya keberkahan hidup itu akan didapatkan untuk orang yang bersungguh-sungguh bangun di pagi hari dan memperbaiki aktivitas paginya, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah doa, Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Jadi Masya Allah, di dalam doa ini adalah sebuah keterangan ketika seseorang ingin berikhtiar untuk mendapatkan hidup yang lebih berkah, salah satunya harus bersegera di pagi hari. Ya, karena apa? Karena akan tercover dengan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Pak. Wahai Allah, anugerahkanlah keberkahan untuk umatku, fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di pagi hari ketika kita bersungguh-sungguh ya memaksimalkan waktu pagi tersebut. Dulu kita pernah belajar sebetulnya yang namanya kesiangan itu di dalam Islam adalah hanya kebagian sholat berjamaah. Subuh saja itu sudah termasuk kesiangan, paling siang. Karena apa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum pagi tersebut atau sebelum subuh tersebut. Seperti halnya tingkatan yang lebih dari itu, sholat subuh tidak kesiangan, tapi sebelumnya contohnya kita memperbanyak istighfar. Dulu pernah kita bahas ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai menyebutkan di dalam dua ayat yang berbeda dengan redaksi yang hampir sama. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran, Allah menjelaskan wal mustaghfirina bil ashar. Golongan orang-orang yang istimewa luar biasa itu apa? Wal mustaghfirina, dan orang-orang
Yang mereka itu beristighfar bil ashari ketika waktu sahur. Tadi sekali lagi, yang termasuk kesiangan itu sebetulnya yang hanya kebagian sholat subuh berjamaah saja. Tingkatkan sebelum sholat subuh berjamaah, ada beberapa waktu yang kita gunakan untuk apa? Beristighfar, bermunajat, berdoa kepada Allah. Karena ternyata ini tingkatan berikutnya, tingkatan lanjutan dari yang tadi. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wabil ashari, dan ketika waktu sahur, mereka itu yastaghfirun, terus menerus, dawam, rutin, jadi kebiasaan. Sebelum masuk waktu subuh ada beberapa saat yang mereka gunakan untuk bermunajat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkatan bukan hanya sholat subuh berjamaah saja, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Sebelum sholat subuh ada beberapa waktu yang kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kaitannya dengan urusan dosa-dosa kita, karena ini merupakan tingkatan lanjutan dari aktivitas atau memperbaiki kegiatan kita di pagi hari. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, orang yang berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, berikhtiar untuk terus memperbaiki diri, salah satunya gapai hidup berkah. Ikhtiarnya apa? Perbaiki aktivitas pagi, karena ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam doanya, Allahumma ya Allah barik, anugerahkanlah keberkahan li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Jadi Masya Allah, bersyukur kalau kita sudah bisa dawam istiqomah ya, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau sudah bisa, tingkatkan lagi sebelum sholat subuh. Insya Allah saya percaya, saya yakin sebelum sholat subuh Bapak sudah bangun, gitu kan ya. Ada beberapa waktu yang digunakan, maka tingkatkan lagi. Tingkatannya bukan hanya sholat subuh berjamaahnya saja, tapi fase sebelumnya perbanyak istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan tingkatan lanjutan. Saya sering menjelaskan, bahkan di beberapa kesempatan di masjid ini, bahwa amaliyah sholat subuh itu Masya Allah luar biasa Pak. Kenapa mesti dijaga? Karena Rasulullah SAW menjanjikan seseorang akan diberikan perkenan, izin untuk melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang bisa menjaga sholat al-bardain. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika bulan purnama tiba, seusai melaksanakan sholat Isya, Rasulullah SAW bersabda kepada beberapa sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna li ru'yatihi in istata'u alla tughlabu bi salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Ini keterangannya. Ini motivasi untuk kita Pak, terus menjaga ritme salat subuh agar dilaksanakan secara berjamaah. Apa kata Rasul? Innakum, sesungguhnya kalian, satarawna rabbakum, kelak akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana indahnya, jelasnya, nampaknya melihat bulan ini, bulan purnama. La tudammuna li ru'yatihi, tidak ada hal yang menghalangi di dalam proses melihat zat Allah tersebut. Namun Rasul memberikan syarat, in istata'u, jika kalian mampu, alla tughlabu, untuk tidak terkalahkan, bi salatin, melaksanakan salat qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Para ulama menjelaskan, jaga salat subuh, jaga salat asar. Apalagi salat asar Pak, biasanya nuju ka kagoknanya di tempat damal kene atau napi nuju di perjalanan. Omat, hati-hati kalau toh ternyata kita sedang di perjalanan ketika melaksanakan sholat asar dan memungkinkan untuk berhenti dulu Pak, laksanakan sholat asar di masjid, walaupun sana sholat asar di jalannya itu kayaknya di masjid yang ada di perjalanan, awas ya. Karena apa? Allah pernah memfirmankan di dalam Al-Quran ya, hafizu ala salawati was salatil laras. Ada ragam pendapat apa yang disebut salat wusta tersebut. Yang pendapat yang paling kuat menurut para ulama tafsir menjelaskan as-salatul wusta, salat pertengahan itu adalah as-salatul asri, salat asar.
dijaga, Pak. Yang 5 waktu dijaga, padahal asar termasuk yang 5 waktu itu ya, Pak ya. Kata Allah kan, hafidhu 'alas salawati. Jagalah salat yang 5 waktu tersebut, was salatil wusta, dan salat wusta. Asar termasuk di dalam salat 5 waktu tersebut, ternyata secara terpisah. Secara taukid lafzi dikuatkan di dalam lafaz, seolah-olah ini gaskeun gitu kan ya. Jaga jangan sampai lepas pelaksanaannya, awal waktunya, kalau bisa keutamaan berjamaahnya, plus juga kekhusyuannya salat asar. Kata iman rahimakumullah, karena tadi ternyata kenapa salat asar dikatakan atau banyak ditafsirkan sebagai as-salatul wusta? Karena ternyata Masya Allah banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di dalam proses seseorang berkomitmen baik ketika dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga salat subuh dan asar tersebut. Karawasnya biasanya di damal masih kena di perjalanan, masih kena di tempat damal gitu kan ya. Anu damal nakomo sabara jam gitu kan. Bebas semua memilah-milah damal di mana gitulah inti namanya. Nanging ikhwatu iman rahimakumullah, bahasa Sunda gini. Namun ternyata Masya Allah ada, ternyata kita diberikan kemampuan, ternyata kalaupun mau untuk menjaga sholat tersebut ya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, contoh nuju di pertambangan gitu kan ya, di damal di proyek, tapi di damal di mobil proyek kenek teras dipoto gitu kan ya. Ngong sholat asar, mohon maaf kalau ada kesamaan watak dan karakter, ini hanya faktor kebetulan belaka ya. Ikhwati iman rahimakumullah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Masya Allah, kembali lagi ke materi tadi. Kalau kita sudah mampu melaksanakan salat subuh berjamaah, itu ternyata dikatakan kesiangan kalau hanya salat subuh berjamaah saja. Kalau orientasinya memanfaatkan waktu subuh dengan baik, total maksimal sebagai lahan kebaikan-kebaikan, maka kalau hanya untuk sholat subuh saja termasuk saongkosen bahasa barudak ayeuna mah. Ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan sebelum subuh. Seperti tadi tingkatan lanjutannya apa? Memperbanyak zikir sebelum subuh, atau memperbanyak istighfar sebelum subuh tersebut. Atau tingkatan lain berikutnya, sebelum subuh kita melaksanakan qiyamul lail. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini sudah menjadi tingkatan yang mastah cek barudak ayeuna namanya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah makanya Rasul SAW menjelaskan seperti itu ya, orang berkomitmen sedang meningkatkan atau menggapai keberkahan hidupnya ketika ia terus berproses berikhtiar sekuat tenaga memperbaiki dirinya dalam memanfaatkan waktu pagi ya, memanfaatkan waktu pagi. Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensabdakan di dalam kutipan doanya, cakupan doa ini ya untuk siapapun umat mukmin yang sudah bisa atau yang terus berupaya memanfaatkan waktu di pagi hari.